Halo guys, hari ini kita mau bikin suatu gulai dari Padang. Yang ini untuk bumbu bulatnya kita punya bawang putih, bawang merah, kemiri, rawit, dan juga cabai keriting. Semua bahannya kita blender aja. Nah ini langkah pertama kita tumis-tumis dulu daun bawang, serai, dan juga bawang merah. Tambah seledri juga ya teman-teman. Kita tumis sampai dia itu benar-benar layu. Nah untuk bumbu-bumbunya sebenarnya kan yang bulat tadi aja ya teman-teman, ada juga tambahan bumbu lain, tapi kita pakainya tambahan itu bumbu yang udah jadi. Nah ini kalau udah layu langsung aja kita masukin daun salam, daun kunyit, daun jeruk. Nah ini kita masukin lalu kita tumis sampai layu. Setelah itu kita masuk ke cabaiannya. Ini ada cabai merah dan bumbu bulat yang udah digiling tadi, kita tambahkan juga kunyit, laos sama jahe ya teman-teman. Lalu kita aduk sampai dia itu benar-benar tanak teman-teman. Nah untuk bikin gulai ini waktunya lumayan lama ya teman-teman, dari mulai nyiapin bumbu sampai dia matang itu nanti hampir mencapai 4 jam. Tapi kalau kita bikin masakannya itu banyak, worth it sih teman-teman. Nah ini kita lagi menunggu perbumbuannya itu tanak ya teman-teman, dia itu mengeluarkan jusnya dari masing-masing bahan-bahan itu. Nanti kalau udah tanak langsung aja kita masukin dagingnya. Hari ini kita mau pakai daging sapi ya teman-teman. Ya, untuk daging sapinya itu terserah mau bagian yang mananya, karena tadi kan udah pakai kemiri, jadi nanti akan empuk dia dagingnya itu. Jadi kemiri itu membuat dagingnya empuk ya teman-teman. Nah ini kita tambahkan juga bumbu kambing, ini ada jualan sasetnya. Nah ini kayaknya kurang ya teman-teman, kita ambil yang baru. Nah ini dia. Nah kita gongseng-gongseng lagi sampai dia itu benar-benar tanak. Kalau udah tanak nggak ada lagi bau langu-langunya, baru nanti kita masukin dagingnya. Nah ini kita bikin gulai ini nggak afdol kalau cuman dagingnya aja ya teman-teman. Nanti kita juga akan tambahkan apa itu namanya, rebung. Jadi rebung yang udah direbus dan dicuci kembali, nanti kita tambahkan juga ke dalam gulai ini. Ini aku perdana bikin gulai ini ya teman-teman, tapi aku suka makan gulai ini di rumah makan Padang itu, ini selalu ada. Tapi aku penasaran gimana ya cara bikinnya, jadi kemarin lihat Google lalu ada tutorialnya, jadi kita ikutin aja, mudah-mudahan ini berhasil ya teman-teman. Nah untuk biasanya kalau di rumah makan Padang itu kalau kita beli seporsi ini 30.000, tapi kalau seandainya nanti bulan puasa dia itu cuman gulainya aja ya teman-teman, kadang dagingnya cuma 2 atau 3 potong. Nah itu harganya hampir 60.000, jadi rasanya sayang banget cuman 3 potong daging dan rebungnya yang dibanyakin, harganya 60.000. Jadi makanya kita sekarang belajar bikinnya. Nah ini dagingnya udah mengeluarkan jus, langsung aja kita masukin ini air kelapa ya teman-teman, air kelapa yang kita pakai untuk santannya nanti. Jadi kita ambil dulu air kelapanya, kita masukin ke dalam dagingnya, lalu kita tutup sebentar supaya dia lebih menyerap ke dagingnya. Untuk teman-teman dimanapun berada yang udah nonton video ini, terima kasih banyak. Jangan lupa support dengan like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Semoga video-video kami bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kita tunggu sampai mendidih. Nah ini udah mendidih, udah empuk dagingnya, lalu kita masukin aja santan. Ini santannya dari 3 butir kelapa ya teman-teman. Untuk dagingnya itu cuma setengah kilo, tapi nanti kita banyakin rebungnya karena di sini kita semuanya pecinta rebung. Nah ini supaya cepat mendidih kita tutup lagi. Nah ini kita pakai pan anti lengket ya teman-teman, dan untuk
pannya ini juga kalau nggak diaduk-aduk masakan yang bersantan dia nggak akan pecah santan. Jadi ini nampak kan dia nggak pecah santan, padahal kita tadi tutup, nggak ada dibuka-buka. Nah ini kita aduk supaya bumbunya merata, lalu kita masukin aja rebung yang udah kita rebus dan kita cuci. Ini rebungnya itu tumbuhnya di atas tanah ya teman-teman, bukan di atas tumpukan-tumpukan akar bambu. Kalau di atas tumpukan akar bambu itu biasanya rebungnya nggak manis. Nah ini kalau di atas tanah, ini rebungnya itu manis dan empuk banget teman-teman. Nah ini kita tunggu sampai matang ini teman-teman. Kurang lebih ada sekitar 30 menitan lagi teman-teman. Ini kita sengaja bikinnya banyak ya teman-teman, nanti rencananya kita juga akan bikin lontong. Jadi kalau untuk lontong kita nggak perlu pakai daging makannya, tapi nanti kalau nasi baru kita makannya itu pakai dagingnya. Nah ini sembari menunggu dia matang ya teman-teman, tadi ada kelupaan satu bumbu, yaitu kelapa gongseng. Jadi gulai cancang itu dia identik dengan kental dan warnanya itu bukan kuning seperti ini ya teman-teman, tapi lebih ke coklat kehitaman seperti itu. Jadi dia nanti kita kasih kelapa gongseng. Sebenarnya kelapa gongseng itu ini aja sih, opsional aja, dan untuk memasukkannya itu kapan itu juga terserah. Ada yang masukinnya pas numis bumbu, dan kalau kelupaan seperti ini kita nanti masukinnya di akhir aja. Tapi kan kelapanya itu udah digongseng, lalu kita blender sampai dia itu benar-benar halus teman-teman. Jadi nanti kelapa gongsengnya itu nggak akan mengganggu saat kita makan gulanya itu, dia nggak mengganggu, dia itu nggak ada kesat atau gimana nya, karena dia itu nanti kita blender sampai halus sekali teman-teman. Nah ini hampir matang ya kelapa gongsengnya itu, kita tunggu hitam sedikit lagi. Nah ini udah hampir hitam, udah matang ya kelapanya. Langsung aja kita blender habis ini, lalu kita masukin ke dalam gulainya. Nah ini gulainya udah berminyak teman-teman. Nah ini sebentar lagi, kira-kira kurang lebih 10 menit lagi. Nah ini dia yang udah kita blender kelapa gongseng tadi, langsung aja kita masukin. Sebenarnya kelapa gongseng itu bagusnya digiling pakai ulekan ya teman-teman, tapi karena saya malas, udah capek juga dari tadi menyiapkan perbumbuannya, jadi ini kita blender aja. Nanti rasanya juga kayaknya sih sama ya teman-teman, karena ini perdana kita bikin. Nah ini udah hampir mirip dengan apa yang ada di rumah makan Padang teman-teman, tinggal menunggu kental sedikit lagi. Nah ini udah kita koreksi rasa ya teman-teman, untuk rasanya itu benar-benar mantul teman-teman, nggak kalah sama yang di warung-warung makanan Padang. Dan yang ini untuk tetelan dan juga dagingnya itu juga empuk banget, karena kita tadi pakai 4 buah kemiri. Jadi kemiri itu yang bikin dagingnya itu empuk, dan ini dagingnya benar-benar merah teman-teman, enak banget teman-teman. Ayo teman-teman yang biasanya beli, sekarang coba deh bikin. Terima kasih udah nonton.